Nah, baiklah anak-anak, sekarang kita masuki materi berikutnya yaitu mengenai tentang gelombang. Gelombang di sini yaitu dia terdapat suatu medium dan juga terdapat adanya suatu arah getar. Jadi medium itu apa? Medium itu adalah suatu alat perantara. Gelombang itu dapat bisa atau merambat melalui perantara medium, yaitu benda cair, padat, dan udara. Dan ada juga yang tidak. Sehingga gelombang yang memerlukan medium itu bisa dikatakan atau dibagi menjadi dua. Ada gelombang mekanik dan yang kedua adalah gelombang elektromagnetik. Apa itu gelombang mekanik? Gelombang mekanik adalah gelombang yang perlu adanya medium dalam perambatannya, yaitu contohnya bunyi, air, dan pada tali atau pada gelombang tali. Kemudian lagi mengenai tentang gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang tidak memerlukan medium dalam perambatannya. Contohnya yaitu cahaya. Ya, jadi kalau kita lihat mekanik berarti memerlukan medium perambatannya. Artinya dalam gelombang seperti bunyi, air, dan tali ini dia memerlukan dalam perambatannya yaitu medium seperti cair, benda padat, dan udara. Itu maksudnya. Ya, sekarang kita lihat lagi ke gelombang berdasarkan arah getarnya. Nah, sekarang kita lihat menurut arah getarnya di sini bahwa gelombang itu terdapat ada dua, yaitu ada gelombang transversal dan ada gelombang longitudinal. Nah, nanti Umi akan bahas yang longitudinalnya, ya. Nah, sebenarnya kalau kita mau bahas lagi di sini bahwa getaran itu akan menghasilkan bunyi dalam bentuk gelombang. Ya, gelombang itu nanti pastinya akan membawa energi bunyi sehingga sampai ke telinga kita. Kemudian bunyi tadi sampai ke telinga kita, ke saraf kita, saraf akan menyampaikan ke otak sehingga menghasilkan suatu bunyi dan suatu suara yang kita dengar. Suara itu apakah enak didengar ataukah tidak, keras lembutnya yang bisa ditangkap oleh telinga kita. Nah, itu ya salah satunya untuk keterangan mengenai gelombang dan kaitannya dengan getaran sehingga menimbulkan bunyi. Nanti kita juga akan membahas tentang bunyi setelah gelombang ini. Nah, gelombang itu ya sebenarnya hanya menghantarkan suatu energi, tetapi zat perantaranya tidak ikut merambat. Itu ya anak-anak ya. Nah, itu materinya. Sekarang kita lihat menjelaskan mengenai tentang gelombang transversal. Gelombang transversal itu adalah kalau kita lihat gelombang yang arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambatannya. Jadi kalau kita lihat ya bisa kita gambarkan bahwa arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambat. Jadi seperti ini posisinya. Nanti perbedaannya dengan longitudinal kita lihat nanti ya. Nanti Umi terangkan kita satu-satu. Nah, kemudian kita lihat gelombang yang arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambatnya. Contohnya yaitu pada gelombang tali dan pada gelombang air. Kita lihat di sini. Nah, ini merupakan gelombang transversal. Nah, gelombang transversal ini contohnya bagaimana gambarnya? Dia berbeda dengan gelombang longitudinal nanti. Ya, kalian ingat nanti yang transversal seperti ini dia bergelombang. Kalau untuk yang longitudinal nanti dia seperti gulungan per ya, nanti kita lihat nanti. Kemudian kita harus ketahui gambar ini apa saja yang ada di gambar ini, karena di sini ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Di sini sengaja Umi letakkan banyak sekali gelombangnya ya. Sekarang kita lihat satu-satu. Nah, apa yang di sini? Perhatikan di sini ya, kalau kita mau tahu rumusnya bahwa dikatakan satu gelombang kalau dari A sampai M atau N ini namanya panjang gelombang atau disebut dengan lambda.
Nah, sekarang kita lihat satu gelombang, rumusnya ini Dami catatkan, satu gelombang ini adalah satu bukit dan satu lembah, itu dikatakan satu gelombang. Jadi kalau gambar gelombang transversal ini, kalau ditanyakan berapa gelombangnya atau jumlah gelombangnya, kalian pastinya bisa ngitung. Ya, dengan rumus satu gelombang adalah satu bukit dan satu lembah. Nah, sekarang kita harus tahu untuk membaca dari gambar ini. Nah, kita lihat A, B, C, E, F, G itu adalah bukit gelombangnya. C, D, E, G, H I adalah lembah gelombang. Sekarang kita lihat artinya yang ini A, B, C, E, F, G, I, J, K, kemudian M, N, ya ini baru setengah ya. Ini setengah. Nah, ini nggak nyampe ke sini. Nah, itu adalah namanya bukit gelombang. Nah, yang di sini C, D, E, kemudian E, G, H, I atau E, L, E, K, L, M ini merupakan lembah gelombangnya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ya, kalau dikatakan satu gelombang itu adalah satu bukit, satu lembah, maka ada berapa gelombang yang di sini? Sekarang kita lihat. Ya, ini kita lihat ada bukit, ada lembahnya, ini satu gelombang. Kemudian yang ini dua gelombang. Kemudian kita lihat lagi, ini 3 gelombang. Ini ada berapa ini? Ini nggak nyampe setengah. Ya kan? Berarti ini ada berapa ini? Seperempatnya. Artinya di sini berapa jumlah gelombangnya? 1, kita potong ya. Ini 1, kemudian ini 2, 3. Berarti ini adalah 3/4 gelombang. Ini jumlahnya adalah 3/4 gelombang. Nah, kalau batas ini berapa? Bisa kita hitung berarti kan? Ya, berarti ada berapa gelombang? Kita ingat di sini satu gelombang. Artinya satu bukit itu setengah, satu lembah itu adalah setengah gelombang. Jika ada setengahnya lagi, ini dibagi berarti ininya seperempat. Jadi makanya kita hitung di sini seperempat. Jadi jumlahnya 3 gelombang, 3/4 gelombang. Paham ya? Nah, sekarang apa yang maksud dengan B, F, J? Berarti di sini B, F, J, N. Ya, ini apa namanya? Ini namanya puncak gelombang. Kemudian D, H, L, dasar gelombang. Yang mana? Yang ini, yang bawah. Ini dasarnya, dasar gelombang. Ya, kemudian ada lagi, ada istilahnya A, C, E, G. Berarti A, C, G, ini ya, E, G, I, K, L. Itu namanya simpul gelombang. Nah, sekarang kita lihat. Ada lagi istilahnya B, D, F, H, J. Maaf ya, agak kabur, tapi bisa diikuti mudah-mudahan. B, D, F, H, J. Ini namanya perut gelombang. Yang mana kita lihat? B, D, F, H, J, L. Nah, ini ya, ini namanya perut gelombang. Artinya di antara ini, ya, perut gelombang. Nah, ada lagi yang namanya amplitudo gelombang. Sama seperti getaran yang sudah kita bahas, yaitu amplitudo adalah apa kemarin yang ingat? Yaitu simpangan terjauh dari titik kesetimbangan. Nah, kita lihat di sini. Kalau ini yang mana? Yang amplitudonya. Yang amplitudonya adalah ini. Ini titik terjauhnya. Ini gelombang, dia membentuk gelombang. Ini titik terjauhnya di sini. Artinya BB, kemudian di sini DD, ini titik terjauhnya. FF, titik terjauhnya HH, JJ, dan L, ini titik terjauhnya. Berarti ini namanya adalah amplitudo. Ya, kalau kita buat grafik di sini bisa ditarik. Nah, kalau ada soal biasanya ada tuh. Ditarik di sini ada berapa sentimeter atau berapa meter, itu kalau ada soal. Ya, berarti ini namanya adalah ketinggian atau amplitudonya dari suatu gelombang transversal. Oke, semoga kalian bisa paham ya. Nah, untuk rumusnya, hubungan antara kecepatan gelombang, panjang gelombang, dan juga frekuensi beserta periodenya, kita bisa hafalkan rumus V sama dengan lambda dikali F. Ya. Kemudian
atau V sama dengan lambda per T. Jadi kalian hafalkan rumusnya ini saja. Kalau kalian hafalkan kedua ini, soalnya nanti yang ditanyakan dibolak-balik kalian bisa pakai rumus ini. Contoh, misalnya kalau ini ya, ini yang ditanyakan periode, artinya kalian pakai rumus yang ini. Kalau ada periodenya, kalau di sini kalau ada frekuensinya berarti pakai rumus yang ini, ya. Nah, jadi kalau misalnya di sini ditanyakan V, berarti rumusnya lambda per T. Kalau ditanyakan T atau periodenya, berarti tinggal kita kali silang, ya. Kemudian T kita letakkan di sini rumusnya. Kalau ditanyakan T ya, T berarti sama dengan ditanyakan kita kali silang berarti lambda per V. Nah, kalau ditanyakan lambda berarti sama dengan dikali silang V dikali T. Nah, ini rumus yang berhubungan dengan periode di atas. Nah, yang ini sama. Kalau yang ini kan dia berhubungan dengan frekuensi. Rumusnya kalau dikalikan lambda per F. Berarti ingat yang Umi ajarkan atau yang guru-guru lain juga ajarkan, kita pakai segitiga. Kalau kita misalnya tidak hafal, kalau ini bagi-bagikan mudah, kita kali silang ya. Nah, ini kita segitiga. Berarti ini lambda, ini F, ini V. Ini adalah bagi per dan ini adalah kali. Artinya kalian, nah ini V ya, berarti mencari V ini berarti lambda kali F. Berarti ini rumusnya. Jadi kalau mencari lambda bagaimana kalau untuk hubungannya yang frekuensi? Berarti kalau mencari lambda sama dengan ini lambda ya. Berarti V per F, V per F, V per F. Kemudian kalau mencari F, berarti V per lambda. Mencari F-nya atau frekuensinya adalah V per lambda. Sehingga kalau misalnya mencari V, lambda kali F. Makanya kalau dicari V di sini, ini Umi letakkan kotak. Kalau mencari V di sini, makanya kali silang seperti yang tadi, yaitu F dikali lambda atau lambda kali F. Ini sama. Ya, itu cara menghafal rumus. Jadi kalian cukup hafalkan kedua ini saja rumusnya. Ya, yang ini enggak usah, tapi tetap dihafal. Maksudnya supaya kalian tidak bingung untuk menghafal. Oke. Nah, sekarang kita ke soal ya, kita coba ke soalnya. Kita lihat ke soal. Nah, sekarang kita lihat soalnya mengenai tentang gelombang transversal. Berapakah kecepatan gelombang tersebut? Kalau ada gambar seperti ini. Nah, apabila misalnya dari 0 sampai 2,25 itu adalah sekon, berarti ini adalah termasuk periodenya. Ini gelombangnya, jumlah gelombangnya kita sudah ketahui. Berapa jumlah gelombangnya di sini? Yaitu satu gelombang tadi satu bukit, satu lembah. Artinya di sini satu gelombang, di sini ada setengah. Artinya di sini jumlah gelombangnya atau n-nya adalah 1,5 gelombang. Tapi kita lihat dulu soalnya. Berapakah kecepatan gelombang tersebut? Berarti yang ditanya adalah V. Ya, kita lihat, kita tentukan, kita kumpulkan apa saja yang diketahui. Adakah frekuensi di sini? Sekarang kita lihat di sini. Dari titik ini ya 0 ini atau dari sini sampai terus ke sini dia 45 cm. 45 cm di sini, walaupun soal ceritanya tidak disebutkan bahwa itu adalah panjang gelombang, kita sudah ketahui karena kita sudah bahas tadi ya. Misalnya panjang gelombang itu apa, dari sini ke sini bukit, lembah, dan kemudian yang pilihan ganda yang A, B, C, D tadi ya. Itu sudah kami jelaskan. Nah, ini merupakan panjang gelombang. Panjang gelombang itu apa? Panjang gelombang itu adalah dilambangkan dengan lambda. Jadi bisa kami terangkan di sini kembali bahwa lambda itu adalah panjang gelombang ya, satuannya itu sebenarnya meter. Kemudian T itu adalah
periode, satuannya adalah sekon. Kemudian T kecil itu juga satuannya sekon, ya, ini waktu. Kalau ketemu waktu itu sekon juga. Kemudian F itu selalu frekuensi sama seperti kemarin kita belajar tentang getaran. Frekuensi satuannya Hz. Kemudian lagi apa yang kurang ya, lambda, periode. Nah, V ya, V ini F, V itu cepat rambat gelombang, ya, kecepatan gelombang sama, cepat rambat gelombang. Nah, ini satuannya sama dengan kecepatan, yaitu meter per sekon. Ya, nggak pakai kuadrat. Kalau pakai kuadrat, meter per sekon kuadrat itu nanti percepatan. Kalau ini kecepatan, ya, bedakan kecepatan dan percepatan satuannya. Sekarang kita kembali ke sini, ya, tuh ya. Ya, karena kertasnya ditegakkan jadi agak susah Umi nulisnya, tapi insya Allah kalian bisa lihat ya. Oke, sekarang kita lanjut ke sini. Dan di sini kita lihat ya, berapakah kecepatan gelombang tersebut. Dia disuruh baca gambar. Jadi sini kita lihat yang diketahui di sini yaitu ada lambdanya. Lambdanya 45 cm. Kemudian kita lihat lagi di sini ada periodenya. Ada periodenya. Periodenya itu kita lihat dia batas mana di sini. Ya. Sekarang kita perhatikan di sini antara jarak di sini ya, yang tengah-tengah ini sampai ke tengah yang ini jaraknya 45 cm ya. Kemudian ini 0 dan ini tadi adalah periodenya ya, atau T-nya. Jadi kita harus tahu dulu berarti ini hubungannya lambda dengan T. Berarti kita pakai rumus V sama dengan lambda per T. Ya, sekarang kita lihat T-nya di sini. Nah, lambdanya kita cari dulu lambdanya. Jadi lambda 45 cm. 45 cm ini karena panjang gelombang dari sini ke sini ya. Jadi kita lihat 45 cm ini berarti 45 bagi 1,5. 1,5 ini adalah panjang gelombangnya, yaitu di sini ada 1,5 panjang gelombangnya ya, jumlah gelombangnya maksudnya. Jadi 45 bagi 1,5 sama dengan 30 cm. Kalau dijadikan meter berarti 0,3 meter. Sekarang kita lihat di sini lagi. Jadi lambdanya itu adalah 30, ambil yang ini tadi ya, 30 cm, kita mau jadikan cm aja, 30. Kemudian T-nya, T periodenya adalah 1,5, yaitu jadi dibagi V sama dengan 20 cm per sekon. Ya, itu caranya. Nah, kemudian sebuah gelombang, ini kita lihat lagi, sebuah gelombang merambat dengan kecepatan 340 cm per sekon. Jika frekuensi gelombang adalah 30 Hz, berapa panjang gelombang tersebut? Jadi di sini ada hubungannya dengan F, tidak ada dengan T periode. Jadi di sini kita pakai rumus yang tadi, yaitu V sama dengan lambda per F yang sudah Umi terangkan yang tadi. Kita pakai rumus yang ada F-nya. Kemudian untuk mencari lambda, karena yang diketahui itu adalah kecepatan V ya, dan frekuensi F-nya 30, berarti yang ditanya adalah panjang gelombang, berarti lambda. Jadi kita balik, berarti lambda di sini rumusnya V per F. Lambda V per F sama seperti tadi kan rumusnya yang Umi berikan. Nah, kemudian lambda V-nya 340 yang ini tadi, kemudian per frekuensinya 30 Hz ya, 30 Hz ini ya. Salah, ini 30 Hz. Jadi 6,8 meter. 50. Jadi di sini. Oh ya, ini 50 ya. Maaf salah tulis, ini 50 Hz. Udah kan? Itu ya. Nah, biasanya di soal itu tertera ya yang mana T periodenya biasanya lebih murah seperti ini.
ya soalnya daripada ketimbang kita untuk melihat gambar. Biasanya kurang paham ya, tapi kalau kalian ikuti insya Allah kalian bisa. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan mengenai gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal tadi, ini arah getarnya searah dengan arah rambatnya atau dia sama ya. Itu adalah arah getar untuk gelombang longitudinal. Ini arah getarnya sama atau sejajar atau berimpit dengan arah getarannya. Tapi kalau gelombang transversal tadi dia tegak lurus arah getarnya dengan arah rambatnya. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya. Kalau tadi gambar dari gelombang transversal itu dia memiliki bukit dan lembah ya, atau dia seperti gelombang. Tapi kalau untuk gambar gelombang longitudinal itu gelombangnya seperti ini, seperti per ya. Nah, tetapi terdiri dari renggangan, rapatan, renggangan, rapatan, dan renggangan. Ya, kalau kita lihat di sini dia renggang, berarti renggangan, di sini rapatan, renggangan, rapatan, dan renggangan. Nah, sekarang kita lihat rumusnya. Satu gelombang pada gelombang longitudinal adalah satu rapatan dan satu renggangan. Artinya di sini ada berapa gelombang? Kita lihat renggangan, rapatan, boleh ya, terserah. Yang penting kita lihat gambar itu adalah satu rapatan atau renggangan. Kalau dia renggangan duluan boleh, renggangan, rapatan, satu gelombang, renggangan, rapatan, satu gelombang. Berarti ini ada dua gelombang. Ini ada renggangan lagi, berarti ini ada setengah. Berarti dari gambar ini terdiri dari 2,5 gelombang. Jadi seperti itu ya. Apa contoh dari gelombang longitudinal tadi? Siapa yang bisa menyebutkan? Nah, ingat ya yang Umi jelaskan tadi, dia termasuk gelombang apa? Dan juga termasuk dia bagian mekanik atau elektromagnetik. Diulang lagi ya yang Umi sudah jelaskan tadi. Oke, next kita ke bunyi sekarang. Untuk bunyi Umi jelaskan saja, tolong disimak ya, tapi Umi catat sedikit-sedikit ya. Nah, kalau kita lihat bunyi itu berasal dari mana? Jelas bunyi itu berasal dari benda yang bergetar sehingga dia menimbulkan bunyi. Yang di awal tadi Umi sudah jelaskan mengenai tentang getaran dan gelombang. Nah, jadi bunyi itu nanti akan merambat. Bunyi itu dapat merambat dan bunyi itu dapat mengeluarkan suara jika benda itu bergetar, kemudian dia akan menimbulkan suara. Nah, sekarang kita lihat misalnya suara itu dapat dihasilkan karena gitar yang dipetik, lonceng yang dipukul, dan semua benda-benda lain yang bisa menimbulkan suara. Nah, suara itu harus ada medium. Yang pertama kali kita mengenai tentang gelombang, yaitu ada mediumnya. Mediumnya itu berupa bisa benda cair, perantaranya yaitu benda zat padat atau zat udara ya, seperti bunyi. Bunyi itu dapat merambat melalui medium udara dan juga bisa oleh medium air. Tuh ya, kita lihat. Atau benda padat pun bisa juga bunyi. Ya, contohnya apa saja? Banyak sekali. Dan manfaat bunyi itu juga banyak sekali manfaat bunyi. Contoh manfaat bunyi yaitu kita bisa mengukur kedalaman laut, ketinggian tebing, kemudian untuk USG, dan banyak lagi untuk kesehatan-kesehatan yang lainnya. Nah, itu bunyi ya. Nah, kemudian kita lihat lagi bahwa bunyi itu dapat kita pelajari mengenai tentang bagaimana menghitung cepat lambat bunyi itu sendiri, kemudian frekuensi gelombang bunyi itu apa saja, resonansi bunyi itu apa, dan pemantulan bunyi itu yang bagaimana. Nah, ini jelaskan ya sedikit, nanti cukup kalian baca buku-bukunya, buka-buka lagi kalaupun ada di sana. Kalaupun kurang, Umi rasa yang menjelaskan mungkin lebih kurang ya. Jadi tapi untuk penjelasan ini cukup mewakili lah. Nah, sekarang kita lihat cepat lambat bunyi. Cepat lambat bunyi ini rumusnya ini ya. Ini tulis, ini bunyi. Cepat lambat bunyi yang pertama kita lihat. Cepat lambat bunyi ini dilambangkan dengan V. Kalau yang namanya kecepatan, itu kecepatan gelombang, kecepatan suatu benda bergerak, cepat lambat bunyi. Nah, ini tetap kita satuan atau besarannya adalah V. Ya, V di sini. Jadi rumusnya V sama dengan S per T kecil. Nah, ini rumus dari cepat lambat bunyi. Dia seperti pelajaran tentang gerak ya.
Suatu benda bergerak dengan kecepatan, jaraknya, waktu tempuhnya. Jadi di sini V itu adalah kecepatan, S itu adalah jarak, dan T itu adalah waktunya, ya. Nah, kalau untuk cepat lambat bunyi ini, misalnya untuk mengukur kedalaman laut, ya. Kedalaman laut itu kan ke bawah kita ngukurnya. Artinya kalau kita lihat ke atas berarti H, ya, ketinggiannya. H itu ketinggian, berarti rumusnya atau V-nya bisa juga seperti ini. Kita lihat bahwa V-nya ini kita rumuskan yaitu V dikali T per 2. Ini rumusnya. Jadi ada duanya. Ini S. H itu ketinggian. Kita ganti karena dia jarak. Ya, karena kedalaman laut itu jarak kedalamannya. Berarti ini S, tapi dia kedalaman, berarti kita rumus H. Kita pakai di sini bukan S. Jadi S di sini atau kita ganti H. V kali T per 2. Tapi dia bedanya dia dibagi 2. Itu untuk cepat lambat bunyi, rumusnya untuk kedalaman laut. Ya, kemudian kalau kita lihat mengenai tentang frekuensi bunyi itu dia itu dapat dibedakan menjadi 3, yaitu ada yang namanya, yang kedua ya, frekuensi bunyi, yaitu ada 3. Yang pertama adalah infrasonik, kemudian yang kedua adalah audiosonik, yang ketiga adalah ultrasonik. Nih ya, ultrasonik. Jadi kalau kita lihat lagi bagaimana frekuensinya ini adalah kurang, berarti tanda kurang. Kita bisa buat seperti ini frekuensinya kurang dari 20 Hz, ya, kurang dari 20 Hz. Contohnya apa hewannya? Jangkrik dan anjing, ya. Nih, jangkrik dan anjing itu contohnya. Jadi mereka dapat mendengar kurang dari 20 Hz atau Hz yang kita tidak bisa dengar, mereka bisa mendengar. Ya, kemudian audiosonik. Audiosonik itu bunyi yang frekuensinya antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Nah, jadi tengah-tengah itu siapa? Tengah-tengah ini adalah yang bisa didengar oleh kita, yaitu manusia. Nah, kemudian ultrasonik. Ultrasonik ini bisa mudah ya dihafalkan, infra, audiosonik, ultrasonik. Ultrasonik itu berarti di atas, ini kurang, berarti ini bukan kurang dari 20 ya, tetapi dia lebih. Nah, kalau lebih ini, kalau lebih ini, bukan lebih dari 20 tapi lebih dari 20.000. Dia kebalikan ini. Ya, lebih dari 20.000 Hz. Jadi ini siapa yang mendengarnya? Ini adalah kelelawar dan lumba-lumba. Ya. Jadi kalau kalian mendengarkan, seolah kalian bisa apa yang Umi catat, tahu kalian ya apa saja yang Umi catatkan itu, karena tulisan Umi ini papan tulisnya tegak, kertasnya tegak ya. Oke, nah sekarang Umi jelaskan mengenai yang ketiga. Yang ketiga itu adalah resonansi bunyi. Apa itu resonansi bunyi? Resonansi bunyi itu adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran benda yang lainnya. Nah, rumusnya ada juga itu. Kemudian kita lanjutkan lagi yang keempat, pemantulan bunyi. Nah, pemantulan bunyi itu juga banyak sekali. Di antaranya bunyi pantul, bunyi yang terdengar memperkuat bunyi asli, kemudian bunyi pantul yang terdengar sebagian bunyi aslinya, contohnya gaung, kerdam, dan bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli selesai, contohnya gema. Nah, itu ya, itu banyak sekali contoh-contoh dari bunyi sebenarnya kalau kita mau bahas. Umi rasa banyak sekali kekurangan yang Umi ajarkan, tetapi mudah-mudahan apa yang Umi sampaikan ada maknanya dan ada yang didapat yang Umi jelaskan. Yang lebih dan kurang Umi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.